Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi berkumpul di malam hari ini untuk mendengarkan renungan harian. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih banyak Tuhan, kami bersyukur di malam hari ini buat kemurahan-Mu, buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan suara Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berfirman bagi kami semua jemaat-Mu dimanapun kami saat ini berada. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, dan biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Urapi kami Tuhan, biarlah kami ya Tuhan duduk diam mendengar firman-Mu, dan firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi kekuatan bertumbuh, bahkan berbuah untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Di malam hari ini renungan yang ada saya ambil dalam kitab Kejadian pasalnya yang kelima. Kitab Kejadian pasal yang kelima, ayatnya yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan. Saya percaya kita semua telah belajar Kejadian pasal 5 ini, di mana Om Yosartono telah mengajarkan kita dalam PA. Saya percaya jemaat Tuhan, dan biarlah di malam hari ini kita kembali sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Di dalam Kejadian pasal yang kelima, ini menuliskan tentang keturunan Adam, daftar keturunan Adam dari Adam sampai kepada Nuh. Dan jemaat Tuhan, daftar keturunan Adam itu ada 10, mulai dari Adam sampai kepada Nuh. Di dalam Kejadian pasal yang kelima ini, yang paling menonjol adalah Henokh. Di ayat yang sudah kita baca tadi, Henokh adalah keturunan ke-7. Henokh dikatakan hidup bergaul dengan Allah. Kehidupannya yang begitu dekat dengan Allah membuat Henokh tidak mengalami peristiwa kematian sebagaimana manusia biasa pada umumnya, jemaat Tuhan. Karena kehidupannya yang begitu dekat dengan Allah membuat Henokh ini tidak mengalami yang namanya kematian. Sebab apa? Allah telah mengangkat dia. Ia telah diangkat oleh Allah. Nah, di dalam kehidupan Henokh ini, jemaat Tuhan, ada beberapa hal yang menjadi pelajaran bagi setiap kita, orang-orang percaya, bagi setiap kita jemaat-jemaat Tuhan. Yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil adalah kehidupan Henokh yang dekat dengan Allah. Henokh hidup bergaul dengan Allah. Di dalam terjemahan King James berkata bahwa walked with God, yang artinya berjalan dengan Allah. Arti hidup bergaul itu dalam terjemahan King James itu artinya berjalan dengan Allah, jemaat Tuhan. Mari kita buka di dalam Mazmur 73 ayatnya yang ke-24. Mazmur pasal yang ke-73 ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Dengan nasihat-Mu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Artinya berjalan dengan Allah yaitu searah dan sejalan dengan firman Allah, jemaat Tuhan. Berjalan dengan Allah itu berarti menjadikan firman Allah itu sebagai peraturan atau sebagai pedoman di dalam kita melangkah di hidup kita sehari-hari. Di dalam kita melakukan segala kegiatan kita sehari-hari, firman Tuhan itu menjadi pedoman kita.
dan kemuliaannya itu sebagai tujuan kita dalam segala perbuatan kita, jemaat Tuhan. Kita tidak dapat berjalan bersama dengan Allah untuk menyenangkan hati Allah kalau tidak memiliki iman. Kita tidak dapat berjalan bersama Allah untuk menyenangkan Allah kecuali dengan iman, jemaat Tuhan. Kalau kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-5 berkata bahwa karena iman Henokh diangkat dan tidak mengalami kematian. Dan pada ayatnya yang ke-6 berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Untuk berjalan dengan Allah, kita harus punya iman, jemaat Tuhan. Untuk bertahan di dalam segala hal, untuk bertahan di dalam segala kondisi, untuk bertahan di dalam segala situasi. Berjalan dengan Allah perlu adanya iman. Oleh sebab itu, penjabaran visi di tahun ini yaitu apa? Bertekun di dalam iman, bertahan di dalam tekanan. Bagaimana Henokh bisa bergaul dengan Allah semasa hidupnya, berjalan dengan Allah yang tidak mudah tentunya, jemaat Tuhan. Perlu adanya iman, dan iman itu membuat kita semakin maju di dalam pertumbuhan kita. Berjalan dengan Allah artinya ada kemajuan demi kemajuan di dalam kehidupan kita. Ada kemajuan dari setiap proses, dari setiap hal peristiwa yang terjadi. Berjalan dengan Allah perlu adanya iman. Pelajaran yang kedua dalam kisah Henokh ini, kehidupan Henokh ini, yaitu bagaimana Henokh hidup bergaul atau berjalan dengan Allah selama 300 tahun. 300 tahun pada ayat yang ke-22, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusala dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan, jemaat Tuhan. Berjalan dengan Allah selama 300 tahun ini bukanlah waktu yang pendek, jemaat Tuhan. Bukanlah waktu yang pendek, tetapi suatu waktu yang panjang, 300 tahun, jemaat Tuhan. Apa artinya ini? Ini berbicara soal kesetiaan kita di dalam kita mengiring Tuhan. Ini berbicara soal kesetiaan kita ketika kita berjalan dengan Allah. Henokh hidup bergaul dengan Allah bukan hanya 1 hari, bukan hanya 1 bulan, bukan hanya 1 tahun, jemaat Tuhan, tetapi 300 tahun. Bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang singkat, jemaat Tuhan. Yang Tuhan lihat di dalam setiap kehidupan kita, orang-orang percaya, adalah kesetiaan kita di dalam kita mengikut Tuhan. Bagaimana kita harus hidup bergaul, bagaimana kita harus hidup berjalan dengan Tuhan. Apakah hanya 1 hari, apakah hanya 1 bulan, apakah hanya 1 tahun? Tidak, tetapi sampai akhir hidup kita. Henokh hidup bergaul dengan Allah sampai apa? Allah mengangkat dia. Sampai akhir hidup kita, mempertahankan iman kita, bertekun dalam iman, jemaat Tuhan. Tetap setia. Tidak mudah berjalan dengan Tuhan. Ada pahitnya, ada susahnya. Bukan hanya soal berkat dan berkat ketika kita mengikut Tuhan. Tetapi ada hal-hal yang harus kita terima yang menurut daging itu tidak enak. Bahkan Tuhan bilang, barang siapa mengikut aku harus menyangkal diri dan memikul salib. Tidak gampang dalam berjalan bersama Tuhan, tidak mudah, jemaat Tuhan. Tapi di situ kesetiaan kita diuji. Di situ di mana dilihat kualitas iman kita. Di situ di mana melihat kesetiaan kita bersama berjalan dengan Allah. Tetapi jemaat Tuhan, pegang janji firman Tuhan. Ketika setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, ingat Tuhan itu ada. Dan Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang menyertai setiap kita, jemaat Tuhan. Henokh
dia setia sampai Tuhan mengangkat dia. Yang ketiga, jemaat Tuhan, pelajaran yang bisa kita ambil, bagaimana ada kecocokan antara Henok dengan Allah. Di dalam Amos pasal yang ketiga ayat yang ketiga, jemaat Tuhan boleh baca di rumah. Di sana berkata, tidak mungkin dua orang berjalan kalau tidak sehati. Tidak mungkin dua orang berjalan kalau tidak ada kecocokan, jemaat Tuhan. Ada kesatuan roh. Orang yang bergaul atau berjalan dengan Allah adalah orang yang mau dipimpin oleh Roh Allah. Hidupnya di bawah pimpinan Roh Allah. Roh itu yang membawa kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Roh itu yang memimpin kita kepada jalan yang harus kita tempuh, jemaat Tuhan. Harus berjalan dengan Allah, harus ada di jalannya Allah. Roh itu yang membawa kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, jemaat Tuhan. Ada kesatuan roh antara kita dengan Allah. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, hidup bergaul atau berjalan dengan Allah harus mau dipimpin oleh Roh Allah. Berjalan searah atau sejalan dengan firman Tuhan. Menjadikan firman Tuhan itu sebagai pegangan kita, menjadikan firman Tuhan itu sebagai pedoman kita, arah kita, kemana kita harus melangkah di dalam kehidupan kita. Berjalan bersama Allah perlu adanya iman. Dan iman itu terlihat, iman itu tercermin lewat apa? Kesetiaan kita sampai akhir hidup kita. Puji nama Tuhan. Demikianlah renungan di malam hari ini yang boleh saya bagikan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh mendengar firman Tuhan, biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini Tuhan, itu menjadi kekuatan kami, itu menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan kami selalu berjalan di jalan-Mu, berjalan ya Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan bukan karena kekuatan kami, tetapi karena Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami untuk ya Tuhan Yesus berjalan di dalam kehendak-Mu, melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami akan segala kekurangan kami, akan segala kelemahan kami, bahkan ampuni kami akan segala dosa dan pelanggaran kami, tetapi layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan, agar kami hidup kudus, hidup berlayak di hadapan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Biarlah firman Tuhan yang ditaburkan di sore hari ini Tuhan tidak menjadi sia-sia, melainkan itu tertanam di dalam setiap kehidupan kami, dan kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Roh Kudus mampukan kami. Kami berdoa di malam hari ini bagi bangsa dan negara kami Tuhan, kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau memulihkan keadaan yang ada di tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan. Biarlah ya Tuhan kondisi yang ada hari-hari ini Tuhan, biarlah Tuhan Yesus tolong Engkau Tuhan Yesus memberikan jalan keluar atas setiap masalah yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Bahkan berikan kepada pemimpin kami hikmat, kebijaksanaan dalam mengambil segala keputusan yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga bagi ya Tuhan jemaat Tuhan di tempat ini, berdoa juga bagi keluarga hamba-Mu di tempat ini, para pengerja yang ada. Kami berdoa kami semua aman di dalam perlindungan-Mu Tuhan, dan biar kami taruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang memelihara kami, Engkau Allah yang menjaga dan membentengi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadilah menurut kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.